Welcome to Millennial Baper. Bill Renhat Wijoyo. Investasi bodong. Langsung ya. Langsung. Yoi. Sebenarnya yang kita mau bahas dari hari ini, ya kita nggak menitik beratkan pada investasi bodong sih. Sebenarnya investasi bodong itu hanya efek daripada khotbahnya nih, maksudnya kita mengingat aplikasinya. Ya. Jadi kita langsung Iya. harusnya jangan bodong ya. Bener. Yang asli aja gitu. Yang asli aja. Nah, karena kemarin ini Bill ini ngebahas tentang rasa cukup. Dan jargonnya adalah salah satu yang dia bahas adalah makan telur dadar sama nasi dengan Rasa cukup. ditambah rasa cukup, itu nikmat banget. Nikmat. Sedangkan enakan hokben kan harusnya kan. Iya. Gitu. Iya, tapi hal yang sederhana ditambah rasa cukup itu nikmat. Iya. Oke. Nah, sebelumnya rasa cukup itu apa sih maksudnya? Oke, simple sih sebenarnya. Rasa cukup itu sebenarnya bukanlah keadaan kayak yang kalau di khotbah gue ya. Iya. Itu bukan sebuah keadaan. Bukan Karena sebuah keadaan. kalau kita ngomong keadaan udah pasti nggak ada cukup-cukupnya. Iya. Biasanya gitu, ya kan? Iya, Makanya manusia nggak cukup tuh pergi ke bulan, dia sekarang ke Mars. Iya. Nah, di Mars ntar mau ke Jupiter kali. Jupiter. Tahu mau nguasain Matahari wih. ya kan, sampai sekarang aja Cina mau bangkitin orang mati. Iya, mau bikin matahari juga. Jadi mati aja nggak cukup gitu. Iya. Nah, gue nggak ngerti lagi nanti habis bangkitin orang mati mau apa lagi tuh gue. Iya, benar-benar. Ya, jadi intinya rasa cukup itu sebenarnya keputusan, bukan keadaan. Rasa cukup Keputusan. keputusan. Ya, Nah. itu keputusan. Artinya lu punya kebutuhan, pasti semua orang punya kebutuhan. Lu Iya. punya kebutuhan A, lu punya kebutuhan B gitu ya. Aha. Tapi bukan berdasarkan kebutuhannya sebenarnya, tapi berdasarkan lu tahu takaran diri lu sendiri. Iya. Gitu. Lu memutuskan apa itu cukup. Jadi rasa cukup itu lu yang sendiri yang mutusin. Iya. Bukan orang lain, bukan keadaan, tapi diri kita sendiri yang mutusin. Gitu. Makanya tadi jargonnya makan nasi cuma pakai telur ditambah rasa cukup, nikmat banget. Bukan Oke. keadaannya. Iya, gitu. iya, Nah, iya. kalau keadaan itu kan ya lo mau makan makanan termahal sekalipun, misalnya kayak sekarang kan apa sih makanan kan paling mahal biasanya kaviar ya. Kaviar. Oh iya, Kaviar ya. padahal gitu kan. Gitu doang cuma pakai roti istilahnya gitu loh. Itu bisa mahal banget. Tapi kalau nggak ada rasa cukup, gue yakin banget itu nggak akan enak. Nggak akan cukup juga Jadi sebenarnya. nggak akan cukup, Nggak cukup juga. Iya. gitu loh. Tapi ya dengan cuma telur rebus mungkin ditambah kecap, tapi lo bersyukur gitu loh. Terima kasih Tuhan. Itu nikmat banget ternyata men. Gitu. Iya. Jadi rasa cukup itu apa ya? Rasa cukup itu keputusan. Iya. Kayak handphone aja ya. Makin lama makin handphone itu makin ada yang baru yang Oh baru. iya, update Iya. terus. Kayak nggak ada rasa cukupnya gitu loh. Nah, itu dia. Bener. Ya kan kita belum handphonenya belum rusak, udah ganti yang baru. Nah, itu. Karena masalahnya kenapa kita ganti handphone baru? Karena kita terpengaruh sama keadaan juga. Itu. Lo harus lu kayak kalau nggak punya updatean baru handphone ya, lu kayak kurang bisa. nih dalam hidup lo. Kurang. Jadi istilahnya kayak rasa cukup itu tuh ya lo harus mutusin sendiri. Betul. Nah, Gitu. Itu dia. Itu Iya, kuncinya iya, di situ iya. keputusan. Iya kan? Kayak Lo yang harus sebenarnya putusin. gue nggak tahu ini bener atau enggak nih. Ini Bill boleh kasih tahu. Kayak financial freedom juga sebenarnya Financial freedom. Iya, Iya, harus didasarnya sama rasa cukup, bener Iya. nggak sih? Iya, betul. Kalau nggak ada ya lo bisa kemana-mana tuh. iya. Definisinya. Jadi, Karena definisi financial freedom juga ada yang bilang rancu juga harus sebenarnya. kaya raya banget. Betul, ya kan? betul. Kalau bagi kita mah financial freedom mah ya. Soalnya gini, rasa cukup kadang ada. Misalnya kayak temen gue bilang, kalau gue sih sekarang nggak perlu kaya, yang penting ada. Tapi adanya dia itu apa? Nah itu Ada mobil, mobil. ada rumah. Kalau mau jalan-jalan ada. Nah. Ngerti gak sih lo? Benar. Itu kan jatuhnya, ya itu keputusannya dia untuk menentukan cukup itu ada, cukup itu apa gitu loh. Benar. Jadi ya beda-beda gitu. Iya. Nah, ngomongin rasa cukup nih. Karena hari-hari ini kan lagi fenomenal nih. Lagi fenomenal yang dinamakan dengan investasi bodong. Ya kan? Ya, dengan iring-iming bukannya Itu buat anak-anak ya, bodong ya. itu odong-odong. Oh iya. 5.000 saya puteran. Iya, tambah 2.000 lagi setengah Udah jam. nggak ada Delman ya? Ganti odong-odong. Dengan iming-iming gini. Ya, karena itu muncul di COVID ya, pas lagi COVID. Oh iya, jadi banyak orang yang bingung nih Nah, mau nyari tambahan kemana ya, Iya. gitu. Kerjaan juga begini dipotong gaji mungkin. nah mungkin awalnya kayak biasa dan segala rupa, tapi pada akhirnya nggak punya rasa cukup gitu. Kayak misalkan di apa ya sebutan, gue nggak ngerti sebutannya mereka, misalkan
lu udah untung gini, lu tambahin lagi tuh apa Iya, namanya? iya. Apa sih? Ya itulah. Akumulasi buy-in lagi. Iya, buy-in lagi. Gitu. Jadi suntik modal. iya, lu udah untung, lu tambahin lagi. Nah, fenomena lu ngeliat itu gimana? Iya, menurut lu gimana? Bang? Oke, menurut gue dalam sisi mana nih? Sisi orangnya, rohaninya kah? Sosialnya? Mungkin keputusan dia untuk terus buying terus. Oke. Bahkan ada yang rela minjem uang di bank gitu. Iya. untuk Gadein sesuatu lah. gadein Ya. sesuatu. Gitu. Oke. Nah kan kalau gue lihat itu, gue lihat ini kan sebenarnya yang namanya investasi bodong tuh kayaknya ada 2 macam ya. Yang pertama itu kayak model-model yang sekarang itu binomo ya. Iya. Udah di blacklist. Udah di blacklist, Itu kan, udah nah, dipidana juga tuh. Dia itu tipe trading ya kan, tipe trading. iya. Dia bener-bener tipe yang kayak orang lagi main judi gitu ya. Iya, iya. Jadi kayak dia cuma pilih atas bawah doang tuh. Iya. Ntar naik, ntar turun kayak gitu ya. Nah terus kedua itu ada yang model-model kayak robot-robot trading gitu. Iya. Nah dia itu kayak tipenya investasi jatuhnya. Iya, Dia ini. nanam, nanti dijanjiin tiap bulan atau tiap minggu akan dapat profit segini gitu. Iya. Nah kalau gue ngelihatnya sebenarnya hal itu kan gue pernah ikut ini ya, ikut sekolah saham Iya. sehari doang waktu itu. Ah. Sebenarnya apa yang kegiatannya itu memang kegiatan yang memang benar ada di pasar saham. Pasar saham. Oke. Kegiatan Karena- trading ya. Iya, karena kayak di yang gue belajar gitu ya. Saham itu mainnya ada 2. Yang tadi gue bilang satu trading, Iya. satu namanya investasi. Trading itu jangka pendek Iya. gitu ya. Nah itu sebenarnya menurut gue nggak ada yang salah di Nggak ada situ. salah ya. Karena memang secara yang gue tahu legal-legal aja. Iya. Iya. Nah tetapi yang menjadi salah adalah saat yang menyelenggarakannya ini ilegal. Oh iya. Oke. Paham ya? Yang Iya, menyelenggarakannya iya, ini iya. ilegal. Nah, karena ini ilegal, jadi nggak ada yang bertanggung jawab. Gitu loh kan. Iya, jadi ya contoh kayak binomo aja sekarang. Iya. Ya kan? Ternyata karena dia ilegal, akhirnya nggak terpantau dan akhirnya banyak banget yang ketipu kan. Iya. Gitu. Nah sekarang kalau kita bisa lihat yang robot-robot trading ini juga bisa dibilang, ya kita udah lihat di berita ada beberapa yang Iya. sampai 200-an yang di blok Di blok. sama pemerintah Iya. gitu kan. Kenapa? Karena ilegal. Iya. Dan gue sempat lihat juga di IG-nya itu banyak yang protes mereka nggak bisa withdraw gitu ya. Withdraw itu apa? Withdraw narik uang. Jadi misalnya uang keuntungan lo atau uang yang lo tanam itu lo mau tarik dan nggak bisa. Dan nggak bisa. Kenapa? Dan kenapa? Karena ya itu dari dulu itu yang namanya investasi kayak begitu itu bisa dibilang ya emang bodong. Itu sebenarnya udah permainan lama Nah, gitu loh. berarti permainan itu emang udah dirancang bodong gue. Iya, itu Sama emang pemiliknya gitu ya. betul. Itu emang emang benar kata Bang Nando. Jadi emang itu dari awal memang sudah didesain untuk nipu. Wow. Gitu. Karena yang dipakai itu skema Ponzi. Nah, Skema apa? Oke, tadi lu mau nanya apa? Nah, kalau hal itu salah berarti kan itu trading yang salah dong. Iya. Nah, kalau trading yang benar tuh gimana emang, Bro? Ya, gini. Semua namanya prinsip ekonomi, inflasi supply demand. supply demand. Betul kan? Iya. Artinya ada yang minta, ada yang butuh, ada yang nyediain. Iya. Artinya bisnis yang benar pasti ada produknya. Bisnis yang benar ada produk. Harus ada produk yang dijual. Harus ada produk Iya, yang jual. oke. Itu bisnis yang benar. Mau lo forex kayak, mau lo Iya. apapun, itu kan pasti ada barang yang dijual. Kalau forex kan mata uang. Iya. Berarti mata uang yang diperjualbelikan. Iya. Gitu kan. Nah, masalahnya kalau yang gue belajar kayak model binomo Iya. atau ya kayak binomo lah. Iya. Itu yang dia perjualbelikan itu cuma nilai. Nilai dari barangnya. Misalnya gue jual beli jam tangan. Iya. Jam tangan ini harganya 50.000. Iya. Jam tangannya nggak ada. Tapi Tapi nilainya yang gue ambil. Artinya kan bisa dibilang cuma imajinasi lo aja. Iya. Gitu. Nah itulah yang menurut gue dalam keterbatasan ilmu gue itu salah. Karena lo jadi akhirnya ya itu sangat rentan untuk tipu-tipuan. Oh, jadi Dan yang lebih parah, ya menurut gue bukan parah ya, maksud gue yang lebih ironisnya ini ilegal. Karena ilegal nggak ada perlindungan dari pemerintah.
Jadi istilahnya kalau kapanpun brokernya cabut, Ya udah, hilang. Nah, berarti Siapa yang mau tanggung jawab? berarti Nggak ada. korbannya itu udah jatuh ketimpa tangga, ditimpa lagi sama bangunan rumah gitu ya. Nah, Iya. Iya. Nggak ada perlindungan pemerintah. juga. Habis Berlapis-lapis jadi. iya kan? Berlapis-lapis. Karena kalau trading yang asli itu pasti ada perlindungan dari pemerintah Oh ya kan. pasti. Iya. OJK ya. OJK. Oh, tentu oke. saja. Iya. Jadi udah dijamin ini bener nih. Iya. Gitu. Gitu. Makanya kayak mau minjem duit aja lu misalnya kayak aplikasi minjem duit banyak kan sekarang? Banyak. Iya, banyak. Ya kan kayak Aku, misalnya apa Kredivo. Iya. Lu lihat kalau mereka dilindungin jasa keuangan, udah pasti bunganya masuk akal. Iya. Lihat dari situ aja. Benar. Bunganya masuk akal, cara ininya pasti masuk akal. Iya. Tapi kalau yang nggak OJK aneh-aneh. Lu minjem 1 juta tiba-tiba nggak bayar berapa lama 50 juta. Kan banyak yang kena kayak gitu kan. Nah, Yang tiba-tiba nggak WA lu atau SMS lu butuh dana segar. Iya. Gitu kan. Nah, itu yang bahaya menurut gua. nah, Gitu. masalahnya adalah dia tahu legal, oke? Banyak orang yang Tunggu. trading legal. Sebelum ini, Mina Baper perlu saya jelaskan bahwa kenapa juga investor bill bisa Iya. bahasa ini karena satu dia adalah sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi, benar. Iya, sarjana ekonomi Pernah ya. sekolah saham dan pernah juga trading ya. Dan sekolahnya di Atma Jaya. Dan yang kedua adalah beliau pelaku bisnis. Laku bisnis. Iya kan? Jadi untuk hal-hal kayak gitu, ya udah mainan Ya dia udah tahu lah. Beda Makananku sama dulu. kita nih. Makanan dulu sebelum dia benar-benar memutuskan untuk Full hamba Tuhan. Devoted. Total surrender. terus maksudnya biar nggak salah paham. Iya, benar. Ini Mungkin pendeta nanti ngebahas di ini. deskripsinya boleh lah ya. Iya, benar. Jadi Ada orang SE-nya. takutnya kan nih siapa sih ngomong asal-asalan gitu. Iya, takutnya benar. kan takutnya. Iya. Terus tadi mau nanya apa? Jadi masalahnya begini. Jadi udah tahu itu ilegal, tetapi banyak orang tergiur. Iya. Kenapa tergiur? Karena iming-imingnya itu. Oke. Contoh nih, kasih 100 juta, nanti akan dapat profit yang 200 juta dengan cepat gitu. Akhirnya, udah deh, apa yang ada, gue nggak ada nih, sertifikat rumah digedein. Iya. Nah seperti itu. Nah itu kan apakah itu dinamakan tamak atau gimana? Oke. Dan itu nyambungnya kepada rasa cukupnya gitu. Ini bagi orang Ini sisi korbannya nih. Dulu nih sisi korbannya. Berarti dulu nih. boleh gue kasih nasihat-nasihat unyu nih ya. Nah, itu ya. iya. Nah guys, buat teman-teman yang nonton gitu ya, yang mau lagi mikir mau bisnis apa, mau Ya, mau ya. cuan-cuan apa nih Ah, gitu iya. ya. Nah sebenarnya pokoknya gini, prinsipnya jangan pernah percaya kalau bisa dibilang gitu ya. Iya. Orang yang menjanjikan untung secara konsisten. Jadi Oke. misalnya, udah lo invest aja di gua, nanti nih tiap bulan gue kasih nih sejuta terus. Iya. Sampai 10 tahun udah pokoknya kayak gitu ya. Itu Iya. yang pertama. Kenapa kayak gitu? Karena gini. Kita tahu prinsip ekonomi itu ada namanya invisible hand. Invisible hand. Jadi tangan yang nggak kelihatan di mana ekonomi dunia bahkan itu nggak ada yang bisa prediksi. Oke. Ya. Sedangkan Jadi itu- dia ini bisa prediksi ya. Nah, makanya kenapa bisa dibilang setiap 10 tahun gitu istilahnya akan ada krisis ekonomi. Oh iya. Kayak 98. 98, 2008, 2018. Dan kenapa gue bilang jangan percaya dengan investasi yang menjanjikan keuntungan konsisten Nah. dan besar pastinya. Iya. Kenapa? Karena gini, nggak ada perusahaan di dunia ini yang nggak merugi, gitu loh. Iya, iya. Lo mau cari deh, coba cari perusahaan besar Iya. yang nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Nggak ada, Iya. gitu loh. Sekelas Ford aja. Itu Oh iya. rugi. Ford Udah cabut di Indonesia kan? ya kan? Iya. Ford itu bisa dibilang dulu rajanya mobil. Gitu. Tapi lu bayangin, Nokia. Gitu loh. Iya. Ya kan istilahnya kayak gitu. Bahkan tahun 2008 itu ada bank, salah satu bank terbesar di dunia namanya Lehman Brothers. Ya. Lehman. Itu collapse. Gitu loh, bayangin. Jadi maksud gua jangan pernah tergiur kalau ada Iya. orang yang bilang, "Yuk, invest." Iya. Apa? Nah, soalnya kan kalau misalnya kayak robot trading gitu yang Iya. gua tahu gitu Iya. ya. Itu dia menjanjikan keuntungan konsisten. Iya. Lu dengan investasi 1 Iya. juta dalam 12 kali, lu Iya. akan untung 1,2 istilahnya Mau gitu. ada badai ke, mau ada apapun. presiden ke, Nah, nggak ngaruh. itu berbahaya. Iya. Dan itu sudah pernah kejadian secara besar-besaran di Amerika. Oh, Namanya, kalau ada filmnya namanya Wizard of Lies. Nanti lu teman-teman bisa nonton. iya, bisa kok. Jadi itu salah satu penipuan terbesar sepanjang sejarah yang melakukan itu namanya Bernard Madoff.
Oh, yang ini ya? Bertus. yang ternyata yang ikutnya tuh orang-orang kaya juga. Wah, kan? itu parah. Investasinya triliunan. Dan dia ini bukan orang sembarangan. Dia ini istilahnya ketuanya Nasdaq. Nasdaq itu North America. Itulah lupa gua. Ya intinya salah satu organisasi perdagangan. Kayak NATO ya. Ya itulah pokoknya ya. Terbatas kita. NATO. Pokoknya kayak gitu. Nah, dia ini memakai sama, dia juga menjanjikan hal yang sama. Nah, ngerinya dia ini pakai skema Ponzi. Nah, untuk yang nggak tahu apa itu skema Ponzi, gampangnya begini, skema Ponzi. Keuntungan yang gue kasih ke orang lain bukanlah hasil dari jual barang. Iya. Bukan hasil dari trading, tetapi hasil dari uang orang lain juga. Jadi misalnya gini, gue ngajak lu nih, no. Gue janjiin misalnya keuntungan 100.000 ya per bulan. Oke. Untung lu dari mana? Biar gue bisa ngasih lu 100.000. Gue bukannya trading, tapi gue akan ngajak Nando. Uang yang Nando masukin setor itu akan gue bayarin ke lu dan gue bayarin ke gue. Nah, itu yang disebut skema Ponzi. Jadi money game. Gitu. Jadi lu untung dari duit orang lain. Gitu. Nah, makanya Yang untung leader ya. Wah iya, yang kasihan dengan skema Ponzi kayak gitu adalah orang yang masuk terakhir. Yang terakhir. Ya. Nah, kalau makanya kayak robot trading kayak gitu. Kenapa gue nggak mau ikut? Gue udah tahu soalnya. Karena kalau di Wizard of Lies itu, ya, itu tradingnya itu dibuat sama orang. Jadi sebenarnya nggak ada. Oh, bohongan gitu ya? Bohongan. Jadi ada mereka ada berapa lantai? Di lantai ada salah satu lantai yang dibuat itu nggak boleh dimasukin siapa-siapa. Bahkan sampai anaknya si Madoff itu pun nggak boleh masuk ke situ. Ternyata di situ isinya itu buat ngerekayasa tradingnya. Ngerekayasa transaksinya. Pasarnya. Iya, padahal nggak ada. Gitu. Oh, jadi kayak misalkan kayak yang naik turun itu direkayasa. Itu direkayasa. Orang mikirnya itu robot kan? Itu orang mikir itu yang pasar ada. beneran gitu. Itu dipikir pasar beneran. Dipikir beneran ada transaksi. Padahal nggak ada. Gitu. Nah, si Madoff itu sama. Dia bayarin keuntungan orang lain dengan masukin orang lain. Jadi kayak MLM gitu loh. Iya. Gitu. MLM yang nggak ada barangnya. Iya, terus masuk terus. Nah, Bertus masuk. Duitnya Bertus itu gue pakai buat bayar lu. Gitu, mau bayar gue. Jadi istilahnya skema itu udah. Enggak, maksudnya jadi istilahnya wah bener nih, gue untung nih. Padahal dari korban berikutnya. Itu. Berarti ini jahat dong. Maksud gue kenapa gue bilang jahat gini, karena lu makan uang yang harusnya bukan hak lu. Iya. Dan jahat ketika lo tahu ini skema Ponzi. Itu skema Ponzi. Dan lo tahu ini sebetulnya bohongan. Gitu. Bahasa gampang itu money game. Money game. Iya. Jadinya kayak orang arisan. Lo pernah ikut arisan kan? Iya. Ya udah ngumpulin duit, nanti siapa yang dapat nih hari ini gitu loh. Tunggu. Cuma kalau arisan tuh adil kan? Adil. Semua akan dapat. Tapi kalau ini korban berikutnya. Tapi kayak ada oknum-oknum yang kita lihat nih ya bro nih. Kayak misalkan yang udah ketangkap juga rupa. Dia beli mobil mewah, ya kan? Jalan-jalan ke Bali, juga jalan-jalan ke tempat ini, yang lain maksudnya. Iya. Itu kayak dia buktiin bahwa Sukses. ini loh sukses gitu loh. Karena pandangan dunia ya lu sukses ya kayak gitu. Di rumah baru, bener gak sih? Betul. Iya, mobil baru. Mobil baru gitu. Oke. Terus Kayak wah murah banget gitu kan. Nah itu berarti dia keuntungan dia bisa sampai segitu tuh gimana gitu? ya kalau kayak Indra Kents sih kita sebut aja langsung Indra Kents. Iya, memang iya. udah tersangka. Karena sudah tersangka juga ya. Dia kan ya udah jelas kalau itu trading dia dapat dari orang yang kalah. Oh iya, afiliator ya. Iya, ada kerjasamanya. Iya. Gitu makanya dia makin orang kalah dia makin kaya. Gitu. Dan dia tahu itu salah kan ya. Tahu. Makanya ditangkap kan. Nah, kalau robot trading yang gue tahu Ya. lagi itu hasilnya dari banyaknya masukin orang. Gitu. MLM beda. Bukan dari orang kalah. Banyakin masih Jadi semakin berarti orang kayak- banyak masuk, dia akan semakin untung. Berarti MLM murni ini mah ya. Iya itu benar. Dulu ada kayak tukang bubur atau apa bikin apa? Naik haji. Iya. Bukan naik haji. Bubur naik haji. Ini apa namanya itu dulu? Itu gue tahu Pandawa. Pandawa. Oh iya itu. Nah itu, juga. itu sama money game juga itu. Oh, jadi model-model sama Iya, tapi sama. sebutannya beda. Itu intinya sama aja bos. Intinya sama aja lu ngumpulin orang ngasih duit nanti ya duitnya lo itu udah. Enggak, sorry. Di lo kelola sendiri aja. Berarti gini. Misalkan nih,
kan lo sendiri ini punya orang-orang yang udah ikut lo udah cukup banyak nih ya. Iya. Kayak di HOG, kayak di apa gitu. Lo bisa bikin skema kayak gitu buat Oh mereka? bisa banget. Anak-anak nanti Apalagi anak juga pasti ikut apa yang ngomongin lah iya gitu kan. istilahnya kan ya puji Tuhannya gitu kan. Aku puji Tuhannya. Iya. Ya maksudnya emang mereka udah trust sama gue. Ya itu tuh. Nah gue bisa bikin skema kayak gitu. Gitu misalnya si Bertus nanti Bertus setor ke Kabil, lo setor ke gua, lo setor ke gua gitu. Ya nanti gua yang kelola, dia dapat berapa, lo dapat berapa gitu. Dan gak ada produk yang dijual, itu cuma muter-muter aja duitnya. Yang kasihan itu orang yang terakhir masuk udah. Karena dia nggak ada lagi yang Ya itu dan perhatiin deh, pasti modelnya sama. Kalau itu scamming gitu ya, pasti nanti ujung-ujungnya lama-lama susah diambil duitnya. Oke. Tiba-tiba susah diakses webnya, susah WD gitu ya. Iya, susah WD gitu ya. Kayak yang gue liat di IG aja barusan komen-komennya, mana nih nggak bisa ditarik nih, ini wow, gini gitu, marah-marah, gitu pasti gitu deh intinya. Gitu. Berarti memang gini loh, di balik semuanya ini memang menggiurkan sih. Itu. Iya kan? Tapi bagi orang memang mental jahat ya. Iya. Manggiur lo nggak usah effort apa-apa, lo cuman ngomong aja sosok bakarisma pagi lo bilang sebagai pemimpin. Iya kan? Makanya ada kasus nanti mungkin kita bahas ya. Iya kan? Kasus seorang bukan public figure ya. Pemuka agama malah ya. Karena dia mungkin berkarisma, akhirnya punya banyak yang ikut sama dia. Ternyata dia menyesatkan dalam hal masalah ini. Ya mesti kalau dalam pandang gue ini menggiurkan nih. Kalau gue mau kaya dan gue nggak merasa cukup hidup gue, pasti gue lakuin ini, pasti gue. Gue tinggal ngomongnya enak, gue ngepost di Bali kan, gue nari-nari gitu, mungkin setengah nggak pakai baju kan gitu. Nah intinya untuk narik nasabah kan, dan itu menggiurkan dapat uang semuanya, tapi yang jahat adalah ketika kita tahu ini tuh salah. Berarti itu gini loh. Yang kasihan ini adalah orang yang ikut gara-gara tergiur. Nggak tahu skema ini. Ini edukasinya Iya. Banyak orang pikir karena yang ngajak ini temen. Iya. Yang ngajak ini mungkin taunya baik. Ya tadi kayak tokoh agama. Apalagi sosok yang sosok. Akhirnya masa sih dia nipu gua? Iya. Gitu. Akhirnya masuk nyebur bareng-bareng. Gitu. Tapi Gir, gue tanya sama lo nih, kan lo tahu sama hal kayak gini. Lo pernah ikutan kayak gitu? Maksudnya kayak elemen-elemen gitu? Pernah. Kayak gimana tuh? Gue pernah ikut yang model binomo IQ option. Option. Iya. Gitu ya. Waktu gue ikut, gue cuma ngetes. Pas gue tes, gue gak dapet jatah. Kenapa? Karena gue udah tahu. Gitu. Gue udah tahu ini gak bener. Iya. Terus kedua, ini mah gak lebih dari judi, gue bilang. Gitu kan. Dan ternyata ya, setahu gue IQ option masuk juga ya. Yang di ilegal ya. Masuk. Kayak binomo gitu. Quotex gitu. Nah kedua, kenapa gue tahu model-model kayak robot trading kayak gitu-gitu, money game, karena gue pernah juga ada di situ, misalnya gitu loh. Gue pernah dulu ikut MLM yang bisa dibilang pakai cara-cara kayak gitu. Nah jadi gue nggak sebutin mungkin ininya, cuman ya gitu. Gue masuk situ, dia sama dijanjiin nanti begini, ternyata lah, kok nggak sesuai kenyataan. Akhirnya gue dibohongin, misalnya kayak gitu. Akhirnya dari situ gue belajar dan akhirnya gue mulai ngerti, ini ternyata namanya money game gitu ya. Nah dari situlah gue mulai belajar, gue mulai ngerti. Makanya kenapa sekarang kalau ada yang nawarin kayak gitu, gue nggak akan ikut istilahnya. Yang nggak ada produknya ya. Karena gue udah tahu. Oh karena dulu lu sering prospek orang ya. Dulu gue salah satu ininya juga istilahnya. Pemainnya juga. Sampai waktu itu ada pendeta lo prospek ya. Iya buset. Oke sip dong. Oke sip. Gitu. Karena waktu itu mungkin lo nggak tahu kan. Jadi istilahnya lu udah belajar, udah pernah terjun, lo tahu skemanya, makanya hari ini lo kapok untuk kayak gitu. Iya, bukan kapok ya maksud gue ya. Itu belajar ya. Lo tahu itu nggak benar kan? Hati nurani lebih. Gue tahu itu Tuhan nggak suka. Nggak suka ya. Karena ya jatuhnya ini lo tahu ini salah dan lo lakuin apa? Apalagi kalau bukan cinta uang kan istilahnya. Benar. Kalau lu tahu ini salah nih dan lu tetap lakuin untuk dapetin uang. Kalau bukan cinta uang apa namanya? Iya kan? Tapi kan ada yang nggak tahu, Bil. Kalau nggak tahu ya nggak masalah. Ini yang masalah yang udah tahu. Udah tahu. Kalau yang nggak tahu ya korban. Nah masalahnya udah ada yang tahu nih, tapi dibungkus atas nama Tuhan lagi. Oh ini Tuhan yang beri ini. Nah itu. Ini jangan Maaf aja Tuhan sih. ini. Ya.
Ini pemberian Tuhan, jalan Tuhan karena mengatasi pandemi kita. Keuangan kita. Aduh. Tapi gini. Kalau nyangkut daripada khotbahnya Bill yang tentang rasa cukup, Iya. apakah menurut lo nih ya, Iya. menurut kita bisa salah, Iya. menurut lo bisa salah, bisa benar. Iya. Karena ini pendapat pribadi. Iya. Orang yang main kayak robot trading, kayak investasi bodong tuh, karena mungkin nggak punya rasa cukup kali, atau gimana? Iya. Oh, menurut lo ya. Iya. Sebenarnya menurut gue ada beberapa hal ya. Yang pertama, dia pengen nambah kekayaan. Nah, oke. Iya, Gitu. benar. Dia pengen nambah kekayaan, Iya. nyari cuan segala macem gitu Iya. ya. Entah motivasinya apa, tujuannya Iya. apa gitu. Easy money pokoknya. Maybe easy Padahal udah money, kerja, udah ya. kerja segala macam gitu. Mungkin Udah kaya juga, pengen lebih Udah kaya juga. gitu. Cuman apakah nggak ada rasa cukup? Nanti dulu, itu kan alasan orang beda-beda ya. Bener. Bisa aja karena Iya. dia mikir nanti gue untuk tua nih gitu, Oke. atau untuk anak Oh, istri, punya niat-niat baik. anak istri gua. Iya, segala. iya. Menurut gua itu biar masuk sekolah Katolik gitu kan. Iya. Mahal kan sekolah Iya, Katolik kan. mahal. ya misalnya gitu. Ya menurut gua nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Tapi yang menurut gua jadi salah adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Oke. Oke, nah jadi menurut gua bukan menurut gua sih ya, kalau kata Alkitab, coba deh lu perhatiin, orang kaya yang Tuhan hardik itu pasti orang kaya yang hanya mikirin dirinya sendiri kan? Iya. Yang tamak. Yang tamak, yang Iya. kayak perumpamaan Tuhan Yesus, yang dia punya 7 lumbung nih, berapa lumbung, mau Iya. ditambah lagi, Iya. hanya untuk apa? Kepuasan diri Kepuasan sendiri. diri sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Hai orang kaya yang bodoh, Iya. hari ini juga nyawa lu gua ambil, istilahnya kayak gitu kan. Nah menurut gua, itu yang menurut gua salah, dan menurut gua itu nggak ada rasa cukup, itu nggak bersyukur gitu. Makanya beda sama yang pertama. Kalau yang pertama kan dengan niat baik. Iya, iya. Nah yang kedua ini hanya untuk memenuhi keegoisan sendiri gitu loh, mau menuhin ya kedagingan ya segala macam. Iya. Makanya wah ini ada kesempatan. Iya. Memperkembangkan kaya gue. Nah, dan lucunya yang ikut-ikut kayak begitu ya, investasi bodong itu menurut gue bukan orang-orang yang sederhana. Karena Iya. kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Korban-korbannya itu adalah orang-orang yang punya uang miliaran, sampai ratusan juta sampai miliaran. Oh iya. Iya. Makanya kemarin yang pas kalau kita lihat di berita nih, saya habis 500 juta. Saya Iya. habis 500 Ada yang juta. miliar lagi kan? Itu Sampai bukan miliaran. orang biasa yang Nah, punya duit segitu. pertanyaannya, Iya. ngapain lagi lu ikutin ini? Iya. Bener gak sih? Bener. Lu udah punya uang segitu. Kalau gua Iya. pribadi mau gua udah santai banget istilahnya gitu. Iya. Punya uang Itu segitu udah ya. financial freedom kali ya? Iya, bagi gua sih. Ibaratnya gitu. Bagi gua yang sekarang mah financial freedom gitu. Iya. Cuman kenapa lu ikut lagi kan? Ya, gua bisa bilang salah satunya nggak ada rasa cukup kan. Lu pengen lebih kaya. Gitu, lu udah punya uang miliaran. Ini gue lihat shortcut untuk bisa gue bikin gue lebih kaya, gue ambil aja. Ya akhirnya Oke. ketemu. Gitu. Jadi korban ini mentalnya adalah nggak punya rasa cukup ya, contoh ya gitu. Ya. Ditambah yang si pelaku ini yang ingin menjerat ini, dia tahu nih iming-iminginnya dia itu melipat gandakan keuangan Ya. dengan cara cepat. Jadi ketemu match jadinya. Ya. Ya kan? Lo korban contoh lo udah kaya padahal tapi mau kaya. Nah, gue tahu nih mental lu tuh mental rasa nggak cukup nih. Iya. Gue ingin, lo bakal lebih kaya. Lo punya apa sekarang? Jazz mungkin. Lo besok bisa beli Lexus dengan setahun doang. Iya kan? Ferrari gitu. Itu dia. Berarti rasa cukup itu sebetulnya solusi udah. Iya kan? Dan itu lu yang mutusin. Iya. Lu yang mutusin. Kalau kita cukup punya motor, lo puji Tuhan. Iya, dengan- Dikasih tahu mobil, puji Tuhan. Benar. Iya, Gitu. benar-benar. Tapi Jangan ngotot gitu. Tapi kan pada dasarnya gini ya. Tuhan itu nggak pernah ngelarang orang untuk kaya kan ya bro? Enggak, iya. Gua nggak pernah nemuin sih. Iya kan? Iya. Sedangkan kalau kita lihat tokoh Alkitab, Daud kaya. Daud iya. Salomo kaya. Abraham, Crazy Rich. iya, Iya gaji kan? Abraham kaya. pada zaman Kalau di PB Yusuf Arimatea jelas. Oh iya. Jelas. Kaya banget. Punya kuburan sendiri. Orang Iya. kalau udah punya kuburan sendiri, Udah kaya. kayak sekarang aja punya kuburan sendiri. Iya. Iya. Berarti kan Bukan di TPU ya? bukan TPU bos. Pasti San Diego Hills kan minimal. Iya. Iya. Gitu. Pasti orang kaya lah. Iya makanya sebenarnya ya lu kaya itu nggak dosa. Nggak dosa, iya. Iya. Tapi gue suka dengan satu pernyataan Bill gini. Bukannya kita minta kekayaan, Ah. tapi kita dipercayakan sama Tuhan. Nah, Karena kita sudah siap untuk jadi orang kaya. iya. Iya. Iya gak sih? Iya. Iya gak sih? Kayak misalkan
Tuhan itu pasti mempercayakan kita sesuatu yang baik. Kayak misalkan nggak mungkin dong Dudui masih umur 3 tahun nanti lu udah kasih Honda Jazz. Bener gak sih? Iya dong. Nyebur got lah. Nyebur got kan. Nah makanya itu tunggu di Dudui siap, udah punya apa namanya? punya udah SIM, punya SIM, ya kan udah bisa lu dengan mata kepala lu udah lihat dia bawa mobil. Kakinya nyampe ke gas lah. Iya. Yang pada akhirnya lu berani mempercayakan mobil pada dia kan. Iya betul. Gitu. Makanya sebenarnya Tuhan itu nggak pernah ngelarang atau mencegat untuk kita kaya. Iya. Tapi ketika kita udah siap, ketika Tuhan tahu ketika kita kaya, kita nggak akan tinggalin dia, bahkan makin dekat. Ya kemungkinan besar sih lu akan dipercayakan untuk jadi kaya. Gue suka sih ini ada satu kesaksian dari Pak Yongki gitu ya. Jadi waktu itu benar banget yang namanya kekayaan itu sebenarnya kita nggak perlu kejar. Kejar dalam arti obses gitu ya sampai menghalalkan segala cara untuk kaya. Padahal udah punya banyak tetap masih. Iya, karena kan jelas berkat Tuhan yang menjadikan kaya kan. Benar. Artinya ya tergantung Tuhan nih mau jadi kaya apa enggak istilahnya gitu loh. Iya. Istilahnya kita cuman merespon aja nih. Iya kan melakukan. Nah, ada satu pengusaha mungkin belasan tahun yang lalu ya. Bokap bilang pas itu bokap dapat kuat di hati bilang dia ini akan jadi Yusuf akhir zaman. Wow. Oke. Iya kan. Waktu itu dia bisa dibilang masih udah orang kaya tapi belum sekaya ini lah. Belum konglomerat gitu ya. Kalau Yusuf akhir zaman kan Yusuf itu kan image-nya berarti penguasa. Iya, penguasa. Orang kaya, ya kan yang orang akan datang berbondong-bondong tuh untuk makan di dia, jadi sumber berkat. Intinya waktu dibilang kayak gitu diaminkan dan benar pembuatannya terjadi berapa tahun kemudian benar-benar Tuhan berkati berlimpah-limpah. Gitu loh maka dan bisa dibilang ya kekayaannya berlipat-lipat ganda istilahnya kayak gitu. Nah, makanya dari situ ya sebenarnya untuk menjadi kaya nggak perlu menghalalkan segala cara. Kalau Tuhan udah bilang lu akan jadi orang kaya, lu akan jadi orang kaya. Kayak gitu aja sih. Dan gini, Tuhan tahu pasti ya orangnya gitu. Dan gini, ketika Tuhan jadiin lo kaya, Tuhan punya maksud. Betul. Punya tujuan. Makanya pasti ada kemuliaan yang harus dikerjakan. Benar. Nah, akhirnya orang yang bokap lu buatin itu dia melakukan banyak hal kan untuk melakukan banyak hal gereja kan baik istilahnya gitu. Iya. Ketika Tuhan memberkati kita, pasti Tuhan punya tujuan kan? Iyalah. Gitu kan dalam bukan buat diri lo sendiri. Makanya gue suka dengan gue dapat satu hal bahwa ternyata gini, ketika kita diberkatin Tuhan ternyata tuh Tuhan tuh nitipin berkat orang lain di dalamnya. Iya. Oh iya. Iya gak sih? Iya kan tanpa sadar ketika kita diberkatin ada orang misalkan Tuhan berkatin dia, kita berkatin. Best to blessing ya. Best to blessing gitu. Jadi bukan untuk kita doang buat sekedar sorry misalkan buat beli mobil. Jadi makanya sampai kita nge-post itu Iya, lo jalan-jalan ke luar kota. Bener. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah bener. Orang Kristen bukan yang nggak boleh jalan-jalan. Bener. Nggak juga ya. Iya. Tapi gimana? Tapi kalau itu enggak benar gini. Karena gini, ini gue patahin nih. Karena kalau itu jadi tujuan utamanya untuk kita kaya, salah. Iya. Benar ya. Betul. Jadi ketika kita diberkati, salah tujuannya adalah untuk kita memberkati. Apalagi apalagi memamerin kekayaannya ya. Iya. Flexing. Nah, ini Bill. Ini keren banget nih. Gue kemarin lihat di Instagram nih yang tadi Nando bahas nih. Ada pendeta bukan sih dia? Oh, pastor. Itu pastor kan? Iya. PS itu. Kalau orang-orang yang Kristenan ya karismatik pasti gue tahu nih gitu ya. Iya. Terkenal memang. Ya cukup terkenal. Nah, dia khotbah. Iya. Ya, gue nggak tahu. Itu dia trading atau bukan sih yang dibahas? Iya. Itu trading. Robot trading ya. Iya. Nah, dia khotbah. Ketika dia khotbah, dia mengganti firman Tuhan. Oke. Mengganti amanat agung. Oke. Jadi amanat agung jadikan seluruh bangsa muridku. Tapi dia bilang jadikan seluruh bangsa sultanku. Nah, pandangan lo sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, lihat pendeta yang kayak gitu tuh gimana? Nah, sekarang pandangan saya ya. Oke, sebelumnya nggak mau menghakimi. Iya, benar-benar. Setiap orang pasti punya prosesnya sendiri ya. Yes. Gitu ya. Cuman kalau ditanya pandangan gue udah pasti itu
tujuannya apa dulu kan? Iya. Tujuannya apa dulu? Emang namanya jadi panjang, nanti jadi hermeneutik, jadi eksegesis. Iya. Gitu ya. Tapi kalau tujuannya untuk ketamakan udah pasti sesat ya. Iya. Udah gitu Tuhan Yesus kan bilang juga jangan semua pengen jadi guru kan? Iya. Jangan semuanya pengen ngajar istilahnya, karena yang makin banyak dipercaya makin banyak dituntut. Benar. Dan kalau lu mengajarkan satu yang salah, lu harus di batu kilangan di kepala lu, di leher ya. Di leher. Ditenggelomin. Iya. Itu kan istilahnya kayak gitu. Bagi gua, saat seorang pengajar, seorang ya mungkin gembala hamba Tuhan mengganti ayat hanya untuk, oke sekali lagi hanya untuk ketamakan atau hanya untuk memperkaya diri sendiri, bagi gue itu udah salah banget. Iya. Gitu. Harusnya kan firman Tuhan itu kan seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Menegur, menghajar, mendidik gitu kan. Firman Tuhan harusnya kayak gitu. Nah, kalau ini hanya untuk keegoisan, menurut gue udah salah banget sih. Gitu udah. Jatuhnya sesat lah ya. Sesat. Gitu guys. Itu menurut Aing. Iya. Gitu. Dan di Alkitab juga pasti ngomongnya hal itu ya. Karena konteksnya jadi beda loh. Maksudnya jadi murid, jadi sultan. Dari apa maksudnya? Itu kan mau diskusi 7 bulan juga 7 malam nggak bakal ketemu. Nggak ketemu. Dari sultan ke murid. Iya, murid jadi sultan bisa. Iya bisa. Iya kan? Dipercayakan. Iya, dipercayakan. Tapi kalau ayatnya udah murid ya lu nggak usah ubah-ubah lah. Jadi kan sebuah sultan tuh. Jadi konteksnya tuh beda. Iya, Bener gak sih, murid itu ngikutin gurunya. Kalau sultan itu bisa bayar guru. Iya. Iya gak sih? iya. Gitu. Ya ini fenomena sih ya. Ini sedih banget. Ternyata hal ketamakan tuh bukan hanya diserang sama jemaat, bukan hanya jemaat tapi juga seorang pastor juga. Iya. Sedih banget lah gitu, sedih banget. Sedih. Nah, untuk kata-kata penutup kali ya. Iya. Nah, gimana Bil kata-kata penutup bagi teman-teman yang pertama, bagi teman-teman yang mungkin ingin kaya. Benar. Yang kedua, Pengen kaya. mungkin kata-kata penutup juga buat teman-teman yang udah pernah ikut robot trading dan kena tipu. Apa yang harus dilakuin? Nggak perlu dong. Benar. Bener gak? Benar. Iya kan? Kan depresi mungkin, stres. Nggak bisa WD gitu kan? Trauma. Iya, mungkin gitu kan? koprol dia di rumah tiap hari. Iya. Buyung. Itu aja sih Bil. Hatiku ya. Oke, untuk yang pertama, untuk orang-orang teman-teman yang mau lagi dalam perjalanan menuju kekayaan yang tak terbatas, unlimited and beyond. Oke, gue mau ngutip satu ayat aja di Amsal 13 ayat 11. Apa tuh? Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan demi sedikit menjadi kaya. Nah, jadi prinsip kekayaan itu kalau dari yang tadi kita baca sama-sama itu ternyata jangan terburu-buru untuk menjadi kaya. Jangan terburu-buru jadi kaya. Kalau ada orang menawarkan easy money, fast money, patut sekali dipertanyakan dan dicurigai. Gitu ya. Karena justru orang-orang yang dipercayakan sama Tuhan pasti orang yang udah ngelewatin proses panjang. Iya. Gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang kaya di Indonesia sendiri pun itu itu parah itu. Jatuh bangunnya nggak karu-karuan. Iya. Bahkan di sebuah penelitian psikologi dari 7 orang yang sukses di umur 35 tahun, rata-rata dia udah ganti sampai 7 sampai 10 bisnis. Sampai dia nemuin bisnis yang benar-benar. Iya. Berarti pernah gagal. Wah, sering banget. Berarti kerja keras ya, betul. Kerja keras banget. Jadi intinya untuk teman-teman yang lagi menuju kekayaan, jangan buru-buru, nikmatin prosesnya. Iya. Gitu ya. Nah, yang kedua untuk yang udah Kena tipu. Terlanjur kena tipu. Nah, yang pertama ampunin orang yang mungkin pernah ngajak kamu atau kamu sendiri juga ya, itulah ya. Ini itu dulu, ampunin. Kedua ya masa lalu yang buruk itu akan tetap jadi buruk kalau kita nggak mengubahnya jadi masa lalu yang baik gitu. Maksudnya kalau kita nggak ambil pelajarannya. Gitu ya. Nah, jadi yang kedua ini ya ambil pelajarannya. Kalau udah tahu udah pernah gini, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Biar ke depan jangan diginin lagi. Gitu. Jadi pelajaran berharga. Gitu. Wow. Lebih baik kerja yang benar ya. Ya, lebih baik dengan rasa cukup. Enak kok semua. Iya, benar. Semuanya. Benar. Jadi kita nggak tamak juga. Jadi ketika nanti kita udah punya rasa cukup, diberkati lebih, ya biasa aja. Biasa aja. Gitu. Oh, berarti bahkan kita ingat
aku mau memberkati siapa ya? Iya. Tuhan ini buat siapa ya? Gitu. Gue seneng sih, maksudnya di HOG pun juga gue lihat anak-anaknya waktu udah diberkati nggak lupa dia. Iya. Apalagi satu makhluk itu tuh. Ya kan? Ada yang udah sekarang Royal sekali. tiba-tiba nyumbang yuk, nyumbang 100.000. Yang lain 10.000, ya 20.000. Pas ditanya tabungannya ada 1 juta lebih kan? Oh, lebih Kak. Canggih juga anaknya. Umurnya masih muda. Masih belasan tahun nih. Belasan Iya, tahun. tapi uangnya udah lumayan nih. Bener. Tanpa robot trading. Kerja keras dan cerdas. Udah keras. Yaudah itu aja sih dari aku. Jangan ikut itu ya, Dek. Oke, keren banget hari ini ngobrolnya. Thank you banget, Bill. Iya, thank you Udah banget. datang lagi ke Edukasi. Milnya Baper Terima Edukasi. kasih sama-sama. Niat dari video ini sebenarnya adalah supaya kita juga ngerti bahwa ternyata untuk menjadi kekayaan itu bukan karena kita yang Iya. terlalu mengejar-ngejar, Bener. tapi karena Tuhan yang mempercayakan. Yes. Ya kan? Iya. Nah, yang kedua adalah kita belajar bahwa sebenarnya apapun yang lagi dipercayakan hari ini, khususnya pekerjaan, lakukanlah dengan maksimal. Yeah. Kalau kita Yeah. maksimal, pasti di situ kita diberkatin. Yes. Iya. Edukasi. Mengedukasi. Mengedukasi. Gitu. Mungkin Pak Nando ada kata-kata? Ya kita jangan jadi tamak aja lah. Gitu. Itu Iya kan? penting. Santai-santai saja. Karena Bapak Pastor Bill sudah lengkap semuanya. Jangan jadi tamak, jangan merasa nafsu jadi kaya. Parah yang berat banget. Gitu. Jadi kerja keras dan juga kerja cerdas. Itu dia. Itu harus dua ya. Dua. Kerja keras dan Ya. kerja cerdas. Jangan pilih salah satu. Jangan lupa tonton video-video Milnya Baper berikutnya dan Milnya Baper yang udah ada. Oke. Dan Jangan lupa follow IG kita. follow Apa tuh? Milenial Milenial Baper Official. Official. Emang masih ada official ya? Di follow. Oh masih ada. Jangan lupa di follow ya Iya. teman-teman. Adminnya ganteng loh. Iya. Oke. Dan adminnya kode Jakiurat oke lah. Oke itu aja teman-teman. Nantikan video-video dari kami berikutnya. Tetap dalam channel Milenial. Bapak Tuhan Yesus memberkati. berkati.